Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari anime baku hantam terbaru antara manusia melawan dewa alias Record of Ragnarok season kedua. Yang kebetulan trailernya sudah dibagikan kepada kita semua dalam periode waktu 2 hari yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 24 November tahun 2022. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai informasi terbaru apa saja yang akan kita bedah sama-sama pada video kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari topik yang pertama. Anime Record of Ragnarok season kedua akan kembali terbit secara legal di seluruh dunia pada bulan Januari tahun 2023 di platform media streaming Netflix. Di mana pada season kedua ini terdapat total 15 episode dengan rincian sebagai berikut. Episode 1-10 akan tayang di hari yang sama sekaligus, yaitu di tanggal 26 Januari tahun 2023. Kemudian untuk episode 11 sampai dengan 15 akan tayang 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari tahun 2023 juga. Sedangkan untuk studio yang mengerjakannya sendiri masih sama, yaitu Studio Graphinica. Namun bedanya, karena pada season 1-nya terdapat banyak sekali komplain mengenai visual grafis yang seperti anime slideshow, pada akhirnya pihak studio pun mau mendengarkan keluhan dari para penonton. Dan untuk musim kedua ini melakukan kolaborasi dengan studio lainnya, yaitu Studio Yumeta Company. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika kita bisa melihat peningkatan visual grafis yang sangat signifikan pada video promosinya ini. Walaupun sebenarnya masih ada beberapa scene yang dianimasikan menggunakan CGI bukan menggunakan hand drawing, namun secara keseluruhan masih sangat terlihat indah dan juga dapat dinikmati. Tidak hanya itu, pada video trailer pertamanya kemarin kita pun juga diperlihatkan 3 orang voice actor baru yang akan menjadi pengisi suara bagi 3 orang karakter penting yang sangat fenomenal di season keduanya. Yang pertama adalah Tomokazu Sugita sebagai pengisi suara dari Jack the Ripper. Yap, orang ini adalah orang yang sama dengan seiyuu dari Taiju Shiba pada anime Tokyo Revengers season kedua. Selanjutnya adalah Katsuyuki Kinoshi sebagai seiyuu dari Hercules. Dan yang ketiga adalah Subaru Kimura sebagai seiyuu dari Buddha. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai sinopsis cerita singkatnya. Secara umum cerita dari anime Record of Ragnarok season kedua ini akan mengadaptasi kurang lebih sebanyak 20 chapter dari manganya, mulai dari chapter 20 sampai dengan chapter 40 sekian. Di mana di dalam praktiknya, kita akan diperlihatkan 3 buah pertarungan mematikan yang akan dilaksanakan dalam format pertarungan deathmatch, yaitu sampai salah satu pesertanya tidak bisa melanjutkan pertarungannya lagi, atau sampai ada salah satu dari petarungnya yang mati. Walau terdengar sadis, namun sebenarnya hal ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Brunhild untuk bisa menyelamatkan semua nasib umat manusia dari ancaman serta hukuman para dewa. Atau sederhananya, untuk menghindari kiamat, maka perwakilan dari dewa dan juga manusia akan bertarung di dalam turnamen Ragnarok. Nah, untuk formasi atau susunan pertarungannya sendiri sebenarnya sudah dibocorkan langsung di dalam trailer animenya. Di mana pada ronde keempat, para dewa akan diwakilkan oleh karakter yang sebenarnya sudah sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Perwakilan petarung keempat dari kubu dewa adalah Hercules, yang merupakan demigod alias manusia setengah dewa yang terlahir setelah meminum cairan Amborusia atau darah dari Zeus. Sedangkan dari kubu manusia akan diwakili oleh seorang pembunuh paling legendaris di dalam sejarah umat manusia yang sama sekali tidak pernah diketahui siapakah identitas aslinya. Bahkan menurut pengakuan Conan Doyle, Sherlock Holmes saja yang merupakan detektif paling hebat di abad itu sama sekali tidak bisa menangkap serta mengungkap siapakah jati diri sebenarnya dari seorang Jack the Ripper ini. Nah, menariknya, pada pertarungan keempat ini, kita tidak hanya akan diperlihatkan adegan baku hantam biasa saja. Karena faktanya duel 1 lawan 1 antara Hercules melawan Jack the Ripper merupakan pertempuran moral antara Justice melawan Malice, atau antara keadilan dan juga kebenaran melawan kejahatan dan juga kekacauan. Tentu saja hal tersebut membuat kita menjadi semakin penasaran dan juga tidak sabar untuk melihat secara langsung jalannya pertempuran mereka. Selanjutnya untuk ronde yang kelima, umat manusia akan diwakilkan oleh pesumo legendaris terhebat di seluruh dunia,
yang bernama Raiden Tamemon. Saking hebatnya, Raiden pun bahkan sampai di-ban dalam seluruh turnamen sumo di dunia untuk tidak menggunakan teknik andalannya. Namun meskipun banyak aturan di dunia yang melarang Raiden untuk menggunakan semua kekuatan terbesarnya, nyatanya tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengalahkan Raiden di arena pertarungan sumo. Semua hal itu sebenarnya bukanlah tanpa alasan, karena pada dasarnya sejak kecil Raiden sudah dianugerahi kekuatan fisik yang sangat berbeda dengan manusia normal lainnya. Sedangkan kubu dewa akan diwakilkan oleh seorang karakter yang penuh kontroversial, hingga membuat anime dan manga ini di-ban atau dilarang tayang di negara India. Yap, benar banget. Dia adalah God of Destruction atau Dewa Shiva. Namun karena agak sensitif, maka di video kali ini kami nggak akan jelaskan mengenai latar belakang dari Dewa Shiva dulu. Sebagai gantinya, ternyata pada ronde kelima, pertarungan dan juga konflik antara manusia melawan dewa tidak hanya terjadi di dalam arena Ragnarok saja. Karena kenyataannya di luar arena pun sempat terjadi gesekan besar antara beberapa petarung dari kubu dewa dan juga beberapa petarung dari kubu manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama beberapa potongan trailer berikut. Di mana pada momen itu, Loki sempat datang menemui Buddha serta langsung berkata seperti ini. Alasan umat manusia bisa mengalahkan para dewa adalah karena mereka mempunyai kekuatan yang sama seperti kita, melalui sebuah ritual penyatuan jiwa yang diberi nama Volund. Seingatku, hanya kau sajalah satu-satunya dewa di alam ini yang mampu membuat hal tersebut menjadi kenyataan. Jadi pertanyaannya, apakah kau ini adalah seorang pengkhianat? Mendengar pertanyaan tersebut, Buddha pun dengan cepat langsung menjawabnya. Wow, menarik banget kan? Sayangnya belum sempat Buddha dan Loki bertarung, tiba-tiba saja di tengah ketegangan ini muncul beberapa dewa lain di hadapan kedua karakter itu, yang sudah siap untuk membantu Loki untuk melawan Buddha. Mereka adalah kelompok Seven Lucky Gods, mulai dari Besamonten, Benzaiten, Ebisu, Daikokuten, Fukurokoju, Jurojin, dan yang terakhir adalah Hoteison. Sedangkan di kubu Buddha datanglah 3 orang petarung lagi yang sudah siap untuk membantunya melawan 8 orang dewa yang menantang. Mereka adalah Sasaki Kojiro, Kondo, dan juga Okita Souji. Beruntung di momen ini, 2 dewa superior atau 2 dewa dengan jabatan paling tinggi yaitu Zeus dan juga Odin pada akhirnya datang tepat waktu untuk meredakan suasana dan memisahkan mereka semua. Karena jika tidak dipisahkan, maka kekacauan dan peperangan besar malah akan terjadi di Valhalla. Sayangnya semua isi trailer dari anime Record of Ragnarok season kedua sudah berakhir sampai di sini, tanpa ada kejelasan apakah di ronde ke-6 pertarungan antara Buddha dan Zerofuku akan ditayangkan. Namun jika kita melihat episodenya yang hanya berjumlah 15 saja, maka kemungkinan besar pertarungan Zerofuku melawan Buddha akan dilanjutkan pada season ketiganya. Atau paling tidak season kedua ini akan ditutup dengan hasil akhir pertarungan ronde kelima dan kedatangan dari Buddha ke arena turnamen Ragnarok. Yap, kurang lebih sama seperti ending dari season pertama animenya, yang kebetulan juga ditutup dengan kedatangan dari Hercules serta Jack the Ripper ke dalam arena pertandingan. Nah, itulah semua informasi singkat yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.